Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah. Karena dengan nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelah beliau. Yang saya hormati tuan-tuan guru, para alim-alim ulama, cendekiawan-cendekiawan yang ada di daerah Deli Serdang ini. Alhamdulillah, luar biasa. Walaupun suasana hujan, tapi tak semangat menyuruh kita untuk hadir meramaikan malam Ramadan ini. Luar biasa ini. Sesuai dengan saya baca tadi, apa yang kita tahu dengan yang namanya itu orang-orang yang beriman, siapakah yang terpanggil namanya? Ini luar biasa ini. Tidak semua Allah bisa mengundang kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Tidak semua itu, tertentu. Ketika disebut namanya, bergetar hatinya. Masya Allah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kira-kira kita sekarang ini kalau seandainya dengar suara azan, gemetar enggak hati kita kira-kira? Nah, betul. Kadang-kadang betul. Sah itu ya. Ya, Abang Dan tuan guru kami. Kita logika sajalah. Ini panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayaknya biasa saja. Makanya tidak semua Allah ajak kita untuk meramaikan malam Ramadan ini. Tertentu itu. Tapi kadang-kadang kalau disebutkan nama si dia, gemetar hati kita. Ada apa ini? Nah, ini kita terbalik kita. Ketika disebutkan nama Allah, kita enggak bergetar. Bahkan ketika disebut nama yang selain nama Allah, bergetar hati kita. Kaum muslimin, sidang salat Isya, tarawih, witir yang saya muliakan. Kenapa? Ketika azan berkumandang, kita seakan-akan biasa saja, tidak ada hal yang untuk menarik untuk menyambut panggilan Allah. Ada apa dengan diri kita? Sebetulnya kita kalau mau mengoreksi diri kita ini, kita dengar patokan daripada azan. Normal tidak diri kita? Ini masalahnya. Kalau dengar suara azan panggilan yang Allah untuk memanggil kita saja, kita dalam tanda kutip tidak ada getaran dalam jiwa kita. Inilah penyakit yang paling bahaya. Ketika Allah sebut nama Allah, tak gemetar hatinya. Masya Allah. Jangan sampai hidayah yang Allah berikan ini kita sia-siakan. Jangan sampai. Lalu kaum muslimin, dan ketika Allah membaca ayat-ayat Allah, ada rasa ketakutan kepada kita. Ketika Allah mengatakan bahwasanya neraka itu luar biasa, kita ada rasa ketakutan. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana saya Rabu Nawas? Ya Allah, aku enggak patut ya Allah mendapat surgamu ya Allah. Akan tapi ya Allah, aku tidak pantas aku tidak pantas ya Allah mendapat surgamu ya Allah. Tapi aku ya Allah tidak sanggup aku untuk menghadapi neraka-Mu ya Allah. Ini sahabat Abu Nawas.
Kita beribadah kepada Allah kan dalam suasana kadang-kadang ketika badan kita sehat, ketika pikiran kita banyak duit, tenang, aman, baru kita beribadah kepada Allah. Tapi ketika kita sakit, ketika pikiran kita tenang, kita di kantor dimarahi sama atasan, ada nggak motivasi kita bisa menggapai ridha Allah? Masih jauh. Kita mengadu ke anggota DPR, mereka juga manusia. Kita mengadu ke presiden, presiden juga manusia. Kita mengadu kepada atasan, atasan juga manusia. Lupa orang, kepada siapa mengadu? Kepada Allah dia lupa. Makanya ketika kita beribadah tak mengenal kita senang, tak mengenal kita sakit. Ketika Allah menyebut namanya Allah, ada gemetaran dalam hatinya. Itulah tanda-tanda orang yang masih beruntung. Masya Allah. Susah mencari begini. Saya punya mertua, kelahiran 1938, namanya Bu Aini Simatupang. Mertua saya, orang Tempata. Sekarang kita Aceh. Beliau ini dari Polonia mencoba tinggal di tempat saya selama Ramadan. Kadang-kadang beliau ini tidak mau begitu saya melewati Ramadan ini. Ketika hanya mendengar qori, beliau sudah terbangun dari tidurnya. Bahkan kadang-kadang sahur jam 3, jam setengah 2. Hujan-hujan begini yang lainnya tidak datang, beliau tetap hadir di masjid. 1938, berapa umurnya sekarang? Kira sendirilah. Ini baru buka puasa ini. Kalau tadi siang mungkin baru puasa bisa. Ini baru buka puasa. 82, Allahu Akbar. Ketika dengar suara qori aja langsung berangkat ke masjid. Patokannya qori saja, Bu. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaannya, kenapa beliau ini tetap istiqomah? Kenapa? Membiasakan mengasah diri ketika dengar suara azan, membiasakan diri ketika mendengar ayat Al-Quran dikumandangkan. Kita tidak. Ketika Allahu Akbar, kita asik nonton sinetron. Ketika Allahu Akbar, kita asik dengan yang nama HP kita. Bukan tidak ingin Allah memberikan kita hidayah, kekuatan, memberi kita kehidupan yang layak. Akan tetapi ketika Allah memberi panggilan, 3 panggilan yang ada di dunia ini. Yang pertama apa? Panggilan kalau kita dengar panggilan azan. Ada yang mau, ada yang tidak. Betul? Nantilah. Itu panggilan azan. Nantilah. Apalagi hujan begini. Yaitu mencari la'alakum tattaqun. Orang yang dikatakan orang yang bertakwa. Apa yang bertakwa itu? Yang bertawakal, menyerah diri. Hujan begini, susah. Apalagi ada virus corona, susah untuk menghadirkan yang namanya ke masjid kita, ke musola kita. Baru kedua panggilan apa? Panggilan orang kaya, panggilan haji ke Baitullah. Tidak semua orang mampu. Yang terakhir panggilan apa? Panggilan maut. Yang kaya, yang muda, yang tua, yang kuat, yang lemah, siap nggak siap harus datang. Malam yang mulia ini saya ingin mengkelompokkan ada 4 kelompok manusia. Saya rasa nanti setelah saya sampaikan mungkin bisa dianalisa. Mungkin saya masih golongan yang pertama. Saya golongan yang kedua. Golongan ketiga. Golongan yang keempat. Saya tanya sama mertua saya, Bu, ini golongan keberapa Kak Ibu di sini? Dilihatnya, ditelitinya, mertua saya panik. Ini saya golongan yang ketiga katanya. Masya Allah. Saya tanya sama istri saya, Khadijah, buru Gurning. Gurning itu sama Pasar Ibu. Kamu golongan keberapa? Bingung dia. 1 bisa juga, 2 bisa juga. Tapi kalau 3 saya berat. Kalau saya, Masya Allah, saya nggak berani menjamin. Ini saya bacakan. Tingkatan manusia. Ini ada tingkatan manusia ini. Kita nggak salah kita bandingkan dengan Rasulullah, para sahabat. Itu jauh kali kita. Saya mau mencontoh Rasulullah. Betul, nggak salah. Tapi Rasulullah itu punya trik tersendiri. Contoh aja dulu yang dekat-dekat, orang yang alim, orang yang baik. Itu dicontoh dulu. Kalau Rasulullah itu terlalu jauh bagi kita. Contoh-contohnya udah ada. Nah, bagaimana Rasulullah mencontoh sama kita, udah banyak alim-alim ulama yang praktekkan.
Kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah sama sahabat. Sama siapa? Ya, para sahabat turun temurun inilah. Dari kita ke kita, alim-alim ulama, pewaris-pewaris Rasulullah, pewaris Nabi, inilah. Yang pertama adalah yaitu daripada tipe amarah. Pada tingkat ini condong kita dalam menikmati dunia ini sombong, angkuh, fitnah sana, fitnah sini, masih dominan seakan-akan kalau nggak saya, mana bisa ini tempat ini dibangun. Kalau nggak ada saya, mana bisa ini musola yang cantik jadi begini. Ini golongan pertama, masih seakan-akan dia tuh gimana lah kayak gitu, masih power sana, power sini. Yang pertama. Yang kedua adalah tipe lawamah. Pada tingkat yang kedua ini, pandangan kita manusia mulai perlahan-lahan untuk menahan nafsu, tapi masih bingung, masih labil. Bisa lari ke kiri, bisa lari ke kanan. Kalau seandainya ada orang yang berbuat baik, ya kita mau juga baik. Ada orang berbuat jahat, mau juga jahat. Tapi arah-arah untuk kebaikan udah mulai 65%. Nah, ini tingkat lawamah. Tergantung siapa kawannya. Kalau kawannya baik, baiklah dia. Makanya kita selalu, kenapa kita berteman dengan yang baik? Supaya kita menjadi baik. Jangan kau berteman sama dia, nanti kau kena narkoba. Enggak salah orang tua melarang itu, nanti betul. Ibaratnya kalau kulit lembu itu, kalau berteman sama beduk, pasti kulit lembu itu dipukul, duduk, begitulah. Kulit lembu. Kalau kulit lembu itu berteman sama yang namanya, kan ada apa itu mushaf Al-Quran itu kan ada ditaruhnya itu yang tempat ada dulu dari lembu dari kulit, ya kan? Dicium-ciumnya gitu kan. Pada mushaf Al-Quran tercium juga, lah begitu. Berkawan sama minyak wangi, paling tidak dapat juga minyak wangi itu kan. Dari mana kau pulang nak? Wangi kali kau? Itu kawan kubu jualan